بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنهم وقال رضي الله عنهم ونفعنا الله بعلومه من دارين آمين إلى آمين. Telah berkaitan Allah bin Abdul Hamdan di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah sampai di bab zakat. Jika engkau memiliki harta yang terkena wajib zakat, maka hendaknya engkau mengeluarkan zakatnya dengan hati yang senang dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta dengan ibadahnya ada buahnya dan dengan kekuatan ibadah itu kita berbuat dengan senang. Oh, kalau sudah beribadah dengan senang, sholat dengan senang, bersedekah dengan senang, berzakat dengan senang, wah sudah kita akan mengingat nusra di hati umat di pulau Solihin kata Rasulullah. Pertolongan Allah langsung muncul, anugerahnya langsung muncul dalam kehidupan orang-orang yang sudah punya ikhlas. Hendaknya engkau segera memisahkannya dan membagikannya apabila waktunya tiba tanpa diakhirkan. Kalau sudah waktunya tiba, waktu zakat tiba, keluarkanlah, tak usah diulur-ulur. Ya. Jika engkau melakukan hal ini, maka keberkahan akan tercurah deras kepadamu. Segala kebaikanmu akan berlipat ganda dan hartamu dalam perlindungan yang kuat dari berbagai macam bencana. Hasinu amwalakum bizakah, kata Rasulullah bilang, jagalah harta kalian dengan zakat. Ini rumus dari Nabi besar Muhammad. Kalau pengen rezeki kita berkah, kalau pengen harta kita berkah, bersedekah, berzakat, bersedekah, sering membantu orang, hidup kita baru insyaallah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jaga kita dari segala bencana, bala-bala yang diangkat oleh Allah. Berkat apa? Berkat sering membantu orang, sering bersedekah, sering berzakat. Dawu mardakum bis-shadaqah. Kalau zakat ini wajib, ada lagi namanya sedekah. Obati penyakit kalian dengan sedekah. Jadi kalau usahakan waktunya, air tidak dialirkan bau kan. Mesti ngalir, tidak bisa. Makan, masuk aja makan. Tidak buang air. Dia operasi, akhirnya operasinya 1 miliar. Sama aja juga. Ada orang jaga harta, tidak tahu dah. Nah, kena musibah. Keluar musibah lebih dari itu. Coba dia bersedekah, mungkin musibah itu tidak ada. Hendaknya engkau memisahkan harta zakat dengan hakmu, lalu segera membagikannya. Hindarilah apa yang dilakukan oleh sebagian orang. Apa yang dilakukan orang itu? Yaitu tidak memisahkan harta zakat dari hartanya. Tetapi setiap kali ia menemukan orang yang berhak, ia memberinya bagian tertentu. Lalu ia menghitungnya hingga menghabiskan jumlah yang diwajibkan. Janganlah engkau makan dari hasil buahmu dan tanamanmu yang telah mencapai nisab sewaktu panen, setelah nampak tanda kematangannya hingga engkau mengetahui jumlah wajibnya. Sudah sampai setahun kita melihara kambing ataupun bertani. Jika melihat kambing ini sudah sampai haul atau nisabnya, jangan dulu kita ambil, hitung dulu berapa. Setelah kita hitung tahu, oh segini yang harus saya keluarkan, baru kita ambil hak kita. Apabila engkau ingin makan dari beberapa pohon tertentu, maka kau tidak wajib mengetahui kecuali kadar yang wajib saja. Ketahuilah, barang siapa yang berusaha untuk mengumpulkan kewajiban zakat dengan cara menghadiahkan atau memberikannya pada orang yang tidak berhak,
Sedangkan dia tahu akan hari ini atau membagikan semaunya saja. Dia hanya memberikannya kepada orang-orang yang memberinya keuntungan duniawi. Maka ia tidak keluar dari dunia, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan hartanya. Tak mau rugi, takut rugi dia, jadi sengaja dipisah-pisahkannya duit itu untuk orang yang berhubungan bisnis sama dia saja. Tak mau dia bagi fakir miskin, tak mau dia membagi ke tetangganya. Dia cari yang menguntungkan sama dia. Dibagikanlah harta itu sama tukang-tukang yang kerja sama dia saja. Yang lain tidak. Kenapa? Karena ada hubungan duniawi. Maka Allah SWT berfirman, wal adzabul akhiratu akbar law kanu ya'lamun. Maka azab Allah akan menunggu orang tersebut. Kenapa? Karena dia sudah memilah harta zakatnya untuk dia berikan kepada orang yang menguntungkan duniawinya. Maka azab akhirat yang sangat besar itu, sangat dahsyat, akan menimpa kepada dirinya. Jika demikian, keadaan orang yang mengeluarkannya tidak sesuai dengan prosedur syariat, lalu bagaimana keadaan yang tidak mengeluarkannya sama sekali? Ini yang mengeluarkan zakat, kalau dia tidak sesuai prosedur mengeluarkan zakat belum kepada tempatnya, Allah hukum, tambah lagi yang tidak mengeluarkan. Dalam ayatnya yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laika alladziina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin." Yang artinya mereka itulah orang yang membeli kesesatan dibelinya. Dengan apa? Dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Berzakat diakal-akali zakatnya. Mereka berzakat, tapi keluar zakat tersebut mereka sudah membeli hidayah yang baik di zakat ini untuk sesuatu tidak baik. Ya pilih-pilih harta zakatnya untuk orang-orang yang punya keuntungan, yang dia bisa ambil untung dari dunia ini. Kalau tidak, tak akan dikasih uang zakat tersebut dari orang tersebut. Telah terbukti bahwa orang tidak mengeluarkan zakat sama buruknya dengan orang yang meninggalkan sholat. Dalam hal ini, Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, dan beliau radhiyallahu anhu menyebut mereka sebagian orang-orang yang murtad. Hendaknya engkau mengeluarkan zakat fitrah atas dirimu dan orang-orang yang dalam tanggungan nafkahmu. Hendaknya engkau memperbanyak sedekah, terutama bagi kerabat yang membutuhkan, khususnya sama keluarga ya. Pertama kali harus kita perhatikan keluarga kita. Khairukum li ahli, kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik sama keluarganya. Dan juga kepada orang-orang baik yang hidupnya pas-pasan. Karena sedekah akan menjadi bersih dan semakin menambah pahala apabila diletakkan di tempat yang semacam itu. Hendaknya engkau menyedekahkan barang yang engkau sayangi dan barang yang berharga bagimu agar engkau mendapatkan kebaikan yang sempurna. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah engkau sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum dirimu menafkahkan sebagian harta yang kau cintai. Harta yang banyak manusia mencintainya, itu kalau kita sedekahkan pahalanya sempurna. Kita tidak cinta sama dunia ini apa sih yang bisa ada di dunia? Semua hilang dunia. Tidak usahkan harta, nyawa kita bisa hilang di dunia ini. Jadi memang barang hilang-hilangan semuanya yang ada di dunia ini. Nyawa manusia bisa hilang, hartanya hilang, ini hilang, semuanya tidak ada yang ada. Wal akhiratu khairun laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa.
akhirat ini lebih baik dan kekal akhirat. Maka dari itu jadilah orang-orang akhirat supaya kita mendapatkan mustika di dalam kehidupan dunia ini. Mustikanya apa? Ibadah, tidak mencintai dunia sehingga kita dapatkan akhirat. Orang yang tinggal di akhirat, orang yang tidak cinta sama dunia. Orang yang cinta sama dunia dia akan sirna bersama dunia. Hendaknya engkau berkorban untuk orang lain meskipun engkau membutuhkan. Ini pesan-pesannya wali-wali Allah. Bukan orang-orang yang cinta dunia, menyembah dunia. Orang yang menyembah dunia, disuruh duit yang melepas, yang ada mana-mana. Harus kita pelihara duit, jaga duit, semua dijaga. Itu memang prinsipnya orang menyembah duit. Orang menyembah Allah, mereka menyisihkan harta mereka. Mereka mengeluarkan harta mereka. Supaya apa? Supaya mereka mendapat ridho Allah, supaya mereka menunjukkan di hadapan Allah bahwa mereka tidak mencintai harta dan tahta tersebut. Mereka korbankan semuanya itu memang untuk ibadah. Mereka cari dengan niat untuk beribadah, mencari harta, mencari kedudukan dan lain-lainnya untuk beribadah. Apa yang mereka dapatkan karena itu? Karena mereka jadikan hidup mereka untuk Allah. Allah pun berikan mereka kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ini rumusnya mau bahagia. Tapi orang-orang yang mencintai dunia, mereka akan susah di dunia, susah dia. Seolah-olah punya ini, punya itu, tidak tahu dia susah. Nah, hal ini tujuannya agar engkau menjadi orang yang beruntung, kata Allah, supaya kalian beruntung. Semuanya kalian harus cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, cinta dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka kita akan beruntung hidup di dunia ini. Tapi kalau kita cinta dengan dunia, kita rugi. Hendaknya kau merahasiakan pemberian sedekah. Nah, pengen untung kalau kita bersedekah dia, tidak usah ngomong-ngomong. Tangan kanan tidak tahu kalau bisa. Karena pemberian sedekah secara rahasia akan memadamkan kemarahan Allah. As-sadaqatu sirr tudfi'u ghadabir Rabb, kata Rasulullah. Sedekah dengan diam-diam itu mematikan api kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama ada mengatakan kami mematikan api neraka. Maksudnya apa? Kami bersedekah dengan sedekah sir. Karena sedekah sir ini bisa mematikan kemarahan Allah, dan neraka adalah bagian daripada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan kami mematikan api neraka dan mematikan kemarahan Allah dengan sedekah sir, dengan sedekah yang rahasia. Bagus benar ya. Kalau pengen kita mengangkat bala kita sedekah, orang ini insya Allah banyak kesialan itu, bala-bala ini terangkat berkat kita sedekah sih. Jangan kau menolak seorang peminta yang berdiri di depan pintumu, meskipun kau hanya memberinya sebutir korma atau yang kurang dari itu. Nah, jangan menolak siapapun ya. Kalau kadang-kadang kita sakit hati tidak tahu orang ini minta bagaimana, walaupun satu korma. Siap-siap di mobil atau di mana air. Kalau di sini air, orang tak minum korma. Kita melihat orang ini takut, kita beli apa narkoba, beli apa. Kita tahu dia di dalam terik matahari, kita kasih air saja. Beli air, taruh. Orang-orang yang minta yang macam-macam itu kasih air, pasti diminumnya. Mesti diminumnya itu, hausan dia orang. Nah, kalau tak mau ngasih duit, itu kasih air. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita jangan pernah menolak hajat manusia. Meskipun engkau hanya memberinya sebutir korma atau yang kurang dari itu. Karena orang itu sebenarnya adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Orang yang minta-minta ini hadiah. Orang yang bisa menerima pertolongan kita itu hadiah dari Allah. Itulah Habib Muhammad bin Hadi kalau tak salah sekali. Itu kalau ketemu orang yang mau menerima sedekahnya, menerima bantuannya, terima kasih, itu sudah bawain barang anak sampai akhirat sana. Sudah bawain barang saya sampai akhirat, makasih. Nggak ada orang
zaman sekarang ngirim barang pakai duit, ini dibawa nggak bayar, dibawa pahala kita sampai akhirat. Jadi orang yang datang minta tolong sama kita itu adalah hadiah dari Allah, jangan ditolak walaupun sedikit pun. Sedikit ada bisa ngasih air cukup sudah. Jikalau memang kau tidak memiliki sesuatu yang dapat kau berikan padanya, maka tolaklah dengan baik serta dengan tutur kata yang lemah lembut dan janji yang baik. Kalau tidak bisa, tidak ada air, tidak ada, sudah tolaklah dengan lemah lembut. Doakan, ya, didoakan mudah-mudahan Allah yarta'alek, mudah-mudahan Allah membuka pintu rezeki untukmu. Jika kau memberikan sesuatu kepada seorang miskin, maka tampakkanlah kegembiraan dan senyummu ketika kita memberi, jangan merengut sambil senyum. Rasakanlah dalam dirimu bahwa sebenarnya ia telah berjasa kepadamu. Kita harus merasakan bahwa dia dibawa barang saya. Beda ya, orang sedekah yang tahu cara mainnya, orang bersedekah yang tahu meletakkan hatinya pakai senyum, pakai hati yang ikhlas tulus. Ini ketika dia bersedekah 100 tapi artinya besar. Ini orang kalau bersedekah benar-benar mempunyai makna. Kenapa? Karena tidak pakai merengut, tidak pakai sombong, tidak pakai menghina. Ini lain sudah nilainya di hadapan Allah. Allah memandang hati kita. Harus ingat kita, jangan sampai kita bersedekah tapi pahalanya kecil. Dapat kecil sayang. Kita ini kan main dapat besar terus. Urusan apapun untung aja mau besar. Nah, kalau mau untung besar, kita harus memberi dengan hati yang gembira. Insya Allah kita akan merasakan barakahnya. Coba belajar memberi dengan hati gembira. Oh, berkahnya lain. Di dunia sampai akhirat, apapun yang kita berikan bantuan kepada keluarga, saudara dengan gembira, ya Allah, kita akan dapatkan balasannya di dunia sampai akhirat. Karena ia berkenan menerima darimu pemberian yang sedikit, yang mana karenanya engkau mendapat pahala yang seandainya jika engkau keluarkan dunia seisinya dengan imbalan pahala, pasti engkau akan beruntung. Kalau kita keluarkan kekayaan dunia seisinya ini, imbalannya pahala dari Allah, namanya kita untung kita. Nah ini kita dapat pahala kita. Ya Allah, telah diriwayatkan bahwa satu suap makanan, apa pahalanya? Pahalanya di sisi Allah lebih besar dari gunung Uhud. Ya Allah. Satu suap saja kita bisa memberi keluarga kita, adik kita, saudara kita, tetangga kita, sesuap itu pahalanya seperti kita mendapatkan satu gunung Uhud. Besar benar pahala sebesar gunung. Oleh karena itu jangan sampai tercegah mengeluarkan sedekah karena takut miskin. Karena sesungguhnya tidak bersedekah itulah yang dapat membawa kemiskinan. Kalau kita tidak bisa sedekah, itulah yang menutup-nutup terus pintu rezeki kita. Oh kenapa rezeki ini tertutup terus? Kita tidak mau bersedekah. Kita maunya minta sedekah terus, mau memanfaatkan orang terus. Kita tidak mau menolong. Kalau kita mulai dari kita, insya Allah terbuka semuanya. Terbuka pintu rezeki kita. Oh tidak harus kaya kita. Sedekah itu tidak harus dengan duit. Tidak harus dengan duit. Dengan ilmu. Sedekah apa? Sedekah tenaga. Sedekah pemikiran. Sedekah doa. Itu sedekah semuanya. Jangan kita sangka dulu ada orang dengan doanya sedekahnya hebat. Tiap hari bersedekah Fatihah, doa ke umat Islam. Tiap hari bersedekah Fatihah, dia baca Fatihah berapa kali, dia berdoakan saudaranya, keluarganya. Baca Yasin, doa ke orang-orang tetangga-tetangganya supaya diampunkan dosanya. Nah ini sedekah. Nah ada bersedekah dapat membawa kekayaan. Memang manfaat sedekah ini orang bisa jadi kaya bersedekah dan kelapangan harta, sehingga orang yang ditinggalkan oleh materi dunia
Andaikan dia mau bersedekah, pasti materi duniawi yang menjauh itu akan menghampirinya dan akan berlipat ganda baginya. Ketahuilah bahwa sedekah banyak manfaatnya di dunia dan akhirat. Di dunia ini manfaatnya banyak, tambah lagi di kehidupan yang jutaan tahun itu. Oh, itu manfaatnya banyak sekali. Di antara manfaatnya di dunia adalah dapat menambah rezeki, dapat memperpanjang umur, menghindarkan dari kematian yang buruk atau kematian su'ul khatimah, membawa kesehatan bagi tubuh dan keberkahan dalam harta. Sedangkan manfaatnya di akhirat adalah ia memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Ya salam. Kelak di akhirat, di hari kiamat, ia akan menjadi naungan bagi pelakunya, pelindungnya dari siksa, dan masih banyak lagi manfaatnya, dan tiada yang menyadarinya kecuali orang-orang yang pasrah. Orang yang sudah berserah sama Allah tahu benar. Beruntung benar orang yang tahu dengan rumus ini. Beruntung benar orang yang sudah mencahayai hidupnya, membuat lampu-lampu di dalam hidupnya. Nah, dia meletakkan lampu kebahagiaan. Apa? Dengan meletakkan sifat-sifat yang baik, bersedekah, menolong orang, menjadi satu perjalanan hidupnya. Nah, jalan hidupnya terang, sampai akhirat itu terang. Kenapa? Memang dia sudah buat lampu-lampu itu, khususnya di akhirat nanti. Waduh, nyesal semuanya dulu yang tidak bersedekah. Kenapa dulu aku tidak bersedekah? Kenapa aku tidak keluarkan hartaku untuk menolong? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan menjadi orang-orang yang mulia di dunia ini. Orang-orang yang bisa mengeluarkan hartanya, tenaganya, pikirannya, ilmunya untuk bermanfaat, untuk dimanfaatkan orang. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki kita yang berlimpah ruah. Allah tidak sia-siakan segala amalan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan kita, menerima harta kita, ilmu kita, apapun kebaikan yang kita lakukan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Silakan.